Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 442, Upaya Terbaik. The Stellar Mountain cukup luas dan curam. Ada 12 gunung lain di sekitarnya di dekatnya, seolah-olah mereka adalah 12 jenderal yang melindungi tuan tertinggi mereka. Hampir semua ras stellar hidup di Stellar Mountain dan 12 gunung di sekitarnya. Ada sebuah kota besar yang dibangun di puncak Gunung Bintang, 12 gunung lainnya masing-masing memiliki kota sendiri juga. Stellar Rache, raja tanpa gurun di dunia sepi, dapat berkembang biak dengan cepat. Saat ini, populasi mereka di 13 kota mencapai setidaknya ratusan ribu. Jumlah yang bisa diteleport setidaknya 1000. Jika bukan karena fakta bahwa mereka hanya memiliki satu prajurit Realm manusia Sovereign Realm dan bahwa Dewa Meng dapat mengerahkan kekuatan jerat tertentu pada ras stellar, ras akan menyatukan dunia sepi sejak lama. 2 hari kemudian di malam hari, Luli dan Yecha akhirnya menginjakan kaki di wilayah Stellar Rache. Luli mengambil peta untuk mencari tahu arah dan kemudian mulai berkeliaran di jalan memutar. Mereka tidak diundang tamu dari Stellar Rache. Pasti ada banyak pengintai ras stellar yang berkeliaran sekarang. Jika Luli dan Yecha masuk dengan terburu-buru, pemimpin klan mungkin merobek mereka segera. Mereka terbang ke arah kiri dan menemukan gunung untuk bersembunyi di sebuah gua dan menunggu dengan tenang. Mereka telah melakukan semua yang seharusnya dan membuat pengaturan yang semestinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah keberuntungan. Jika Song Qi tidak datang ke Stellar Rache atau mengetahui rencana mereka, satu-satunya akhir bagi Luli adalah kematian. Waktu terus berjalan. Luli dan Yecha menjadi lebih gugup. Kecepatan Song Qi lebih cepat dari Yecha. Dia seharusnya menyusul mereka sekarang. Tapi sudah 2 jam dan Song Qi tidak terlihat. Luli dan Yecha khawatir bahwa pengaturan mereka akan sia-sia jika Song Qi tidak datang. 2 jam lagi berlalu dan mereka hampir tidak bisa duduk diam. Yecha memikirkannya dan berkata, "Tuan muda, biarkan aku pergi dan melihatnya." Luli menjawab dengan anggukan, "Hati-hati." Yecha pindah. Luli bersembunyi di gua sendirian. Dia belum memiliki kekuatan psikis sehingga dia hanya bisa menutup matanya untuk mencoba merasakan fluktuasi di udara. Mencicit, mencicit. 1 jam kemudian, suara datang dari dalam lengan bajunya. Dia membuka matanya sekaligus dan menatap lengan bajunya dengan perasaan terkejut. Sebuah kepala kecil menyelinap keluar dan kemudian melompat ke bahu Luli, menjilati wajahnya dengan penuh semangat. Little White, kau bangun. Luli sangat gembira. Little White telah tidur begitu lama sehingga dia sangat merindukannya. Little White juga senang melihat Luli juga. Itu melompat-lompat pada Luli dan menggaruknya dengan cakar kecilnya dengan penuh kasih. Wosh! Tidak lama kemudian, terdengar suara menusuk. Luli meminta Little White untuk segera kembali ke lengan bajunya dan melemparkannya beberapa kristal jiwa untuk dimakan. Sebuah bayangan hitam muncul di depan Luli. Itu adalah Yecha. Dengan ekspresi senang, dia berkata, "Mereka bertempur sekarang. Song Qi berperang melawan Stellar Rache. Saya melihat beberapa tubuh. Song Qi dan beberapa yang kuat dari Stellar Rache terlibat dalam pertempuran sehingga saya tidak mendekati mereka." Petik 2. Baik, Luli merasa terangkat. Pertarungan ini sangat penting untuk hidupnya sendiri dan untuk kehidupan Yecha, Bai Qiuxue, Ming Yu dan yang lainnya. Satu langkah yang salah bisa mengirim semua orang ke dalam kehancuran abadi. Song Qi benar-benar bagus. Yecha melanjutkan dengan mengerutkan kening, dia berada pada tahap awal dari alam manusia berdaulat. Meskipun pemimpin klan ras stellar juga berada di ranah yang sama, saya tidak berpikir dia bisa mengalahkan Song Qi. Bagaimana bisa? Luli tidak mengerti. Mereka berdua pada tahap awal dari alam manusia berdaulat dan ras stellar tahu cara berteleportasi. Kenapa pemimpin klan tidak bisa menyamai Song Qi? Bisakah? Luli teringat sesuatu dan berkata, mungkinkah itu Blood Origin? Aku pernah bertarung melawan keluarga Song. Mereka memiliki Blood Origin yang memungkinkan mereka melepaskan tanaman merambat ungu untuk menjebak musuh-musuh mereka. Itu benar. Yecha mengangguk dan berkata, aku mengamati dari kejauhan dan aku melihat begitu banyak tanaman merambat ungu. Banyak orang Stellar Rache terperangkap dan mereka tidak bisa berteleportasi lagi. Kurasa tanaman merambat itu bisa mengandung ruang atau memiliki efek pada Suan energi. Kalau tidak, Stellar Rache akan bisa diteleportasi. Aku memeriksa lusinan tubuh Stellar Rache.
Mereka semua mengering, seperti nyawa mereka terkuras. Iya nih, Luli memikirkannya dan berkata, keterampilan garis keturunan keluarga Song dapat menguras energi kehidupan dari seorang pejuang. Yu Huasen hampir berubah menjadi tersentak-sentak. Teleportasi Stellar Rache sangat mengesankan, yang membuat Luli berpikir bahwa pemimpin klan Stellar Rache dapat membunuh Song Qi dengan mudah atau setidaknya mereka berdua akan menderita. Tapi hal-hal terjadi ke arah yang tak terduga oleh Luli dan Yecha. Wood Origin Bloodline dapat menghentikan teleportasi. Jika pemimpin klan ras Stellar dibunuh oleh Song Qi, maka rencana ini tidak ada artinya. Luli berpikir untuk sementara waktu untuk setengah dupa untuk membakar sebelum dia berkata, pemimpin klan Ye, kembali ke ras Hak dan membawa Bai Qiuxue bersamamu dan pergi. Jika jimat giok hidupku rusak, hancurkan terowongan segera. Yecha berhenti sejenak. Kemudian dia berkata segera, Saint Lord, kita harus pergi bersama. Mari kita hancurkan terowongan dan tidak peduli siapa yang menang, kita akan aman. Tidak, Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada terowongan lain yang menghubungkan dunia sepi dengan dunia luar. Bagaimana mungkin hanya ada satu terowongan untuk dunia sebesar itu? Jika kita hanya menghancurkan yang kita tahu dan Song Qi selamat, dia akan temukan jalannya kembali ke utara sepi cepat atau lambat. Petik 2. Sebenarnya, Luli telah berpikir untuk menghancurkan terowongan dan Nyonya Yan mengusulkannya juga. Tapi Luli menyerah. Jelas, itu adalah hidupnya yang diinginkan Song Qi. Jika Song Qi selamat saat ini, maka tidak ada seorang pun di dunia sepi yang akan bisa menghentikannya. Suatu hari setelahnya, dia akan menemukan jalan keluar ke Northern Desert dan akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Lain kali, Luli mungkin tidak seberuntung itu. Di sisi lain, jika dia dibunuh oleh Song Qi dan terowongannya dihancurkan, Song Qi tidak akan kembali ke Gurun Utara. Lagi pula, dia telah membalas dendam dan perjalanan panjang ke Gurun Utara akan menghabiskan nyawanya sendiri. Lebih jauh, dia mungkin terbunuh oleh pejuang kuat Pavilion of Delicacy yang dia pikir akan datang. Luli ingin pemimpin klan ras Stellar dan Song Qi mati. Luli berusaha memanfaatkan kekuatan pemimpin klan ras Stellar serta Song Qi. Karena itu, Luli ingin mencari peluang. Ketika kedua belah pihak telah saling usang, Luli bisa mencoba membunuh mereka berdua pada waktu yang tepat. Jika demikian, tidak hanya Luli akan selamat dari krisis ini, dunia yang sepi juga akan berada di ujung jarinya. Tentu saja, hasilnya menarik, yang berarti risikonya besar. Satu langkah yang salah akan menutup akhir hidupnya. Tidak, Yecha menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, kita harus bersama. Saint Lord, kamu tidak memiliki kekuatan psikis. Song Qi akan menemukanmu sebelum kamu sampai padanya. Kamu tidak bisa membuatnya sendiri. Luli yakin, tetapi dia masih ingin melakukan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu bagaimana dengan Bai Qiuxue? Bagaimana jika kita kalah? Jika Song Qi kembali ke Gurun Utara dari terowongan, Gurun Utara akan bermandikan hujan darah. Tidak, Yecha menggelengkan kepalanya dan berkata, Song Qi telah melangkah ke dalam perangkap kita. Dia takut akan pejuang kerajaan sovereign manusia potensial dari Pavilion Delicacy. Jika kita mati, dia akan segera pergi dan berlari kembali ke Central Plains. Kau adalah targetnya. Dia tidak akan membuang waktu untuk membunuh orang lain. Mari kita ambil risiko, Saint Lord. Mungkin kita bisa menang. Petik 2. Baik, kilatan dingin muncul di mata Luli. Dia telah mengambil keputusan. Ayo pergi. Membawa Luli dengan satu tangan, Yecha terbang keluar dan mereka menyelinap ke Stellar Mountain secepat mungkin. Bab 443, Pertempuran antara manusia berdaulat. The Stellar Mountain penuh sesak dengan hampir semua prajurit yang kuat dari Stellar Rache. Banyak warga sipil dipindahkan. Beberapa yang kuat dari ras yang berafiliasi di dekatnya segera dimobilisasi untuk menawarkan dukungan. Medan perang lebih dari 30 mil ke selatan dari 12 gunung. Di sana, ribuan ras Stellar hadir. Di langit di atas mereka, klan leader Hua of Stellar Rache bertarung dengan Song Qi dengan prajuritnya. Hua terus bergerak di udara sementara Song Qi menutupi dirinya dengan tanaman merambat ungu. Lebih dari selusin yang kuat dari ras Stellar dan beberapa ras misterius lainnya menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang tanaman merambat ungu. Stellar Rache menyerupai manusia dalam penampilan dan ukuran fisik. Tapi Stellar Rache memiliki tanda vertikal di antara alis mereka yang seperti mata ketiga.
Tanda vertikal inilah yang memberi Stellar Rache kemampuan untuk berteleportasi. Stellar Rache juga mengolah Swan energi dan menggunakan senjata. Pemimpin klan dan dua patriarki menguasai makna mendalam, tetapi makna mendalam yang dipelajari oleh dua patriark jelas memiliki level rendah dan tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Hua belum bergerak karena dia merasa Song Qi adalah sosok yang berbahaya. Dia merasa takut melakukan sesuatu yang dianggap buruk. Dia meminta yang kuat lainnya untuk menyerang Song Qi terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan kesempatan untuk merasakan Song Qi keluar. Harus diakui, garis asal kayu Wood sangat mengesankan. Selain menyerang dan menjebak musuh, itu bisa memberikan pertahanan. Song Qi telah menutupi dirinya dengan lapisan-lapisan tanaman merambat ungu. Tidak peduli berapa banyak yang menyerang di sana, tanaman merambat tidak dapat dihancurkan, dan Song Qi kebal dari bahaya. Bahkan jika beberapa tanaman merobek, Song Qi dapat menghasilkan lebih banyak. Juga, yang lain merasa tanaman merambat Song Qi dapat diperpanjang melampaui batas. Ada ratusan tanaman merambat membentang ke bawah, melibatkan puluhan ras stelar sekaligus. Setelah terjebak, rata-rata nasib ras stelar tersegel. Tanaman merambat mengeluarkan tatapan ungu dan membuat Swan energi tidak berguna, seperti rantai perangkap iblis yang digunakan di keluarga Lu. Banyak dari Stellar Rache di sini tahu cara berteleportasi. Dikatakan, tanpa Swan energi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa terjebak dan menyaksikan kehidupan mereka tersedot keluar dari mereka. Berikan luli padaku atau aku akan membantai seluruh Stellar Rache. Song Qi berkata dengan niat membunuh dalam bahasa kuno yang agak tidak standar. Hua dan yang lainnya dari Stellar Rache bingung. Mereka kemudian marah oleh pandangan puluhan ras Stellar menjerit kesakitan dan dibuang, dikurangi menjadi sekelompok tubuh kering. Desir, desir. Lebih dari 10 patriark dari Stellar Rache bergerak. Mereka tidak berani bergerak dekat dengan tanaman merambat tetapi mereka semua melepaskan Swan energi untuk menyerang tanaman merambat dari segala arah. Hua akhirnya bergerak. Dia memiliki pedang hitam di tangannya dengan ki yang tajam dan kuat. Itu kelas suci. Dia mengayunkan pedang dan menebang. Dengan sinar cahaya menembus langit, bahkan ruang itu terkoyak. Bilahnya berkilau dalam warna emas, mengandung kekuatan yang luar biasa dan merusak. Hua menguasai makna mendalam peringkat keempat dari sifat-sifat emas. Dia tidak mengeluarkan pedang sebelumnya, tetapi kematian puluhan Stellar Rache membuatnya kehilangan kesabaran. Adapun menyerahkan luli, dia tidak mengerti dan dia tidak akan membuang waktu untuk mencari tahu artinya. Itu juga manusia yang hampir memusnahkan ras Stellar. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Song Qi telah membunuh banyak ras Stellar, oleh karena itu, Hua merindukan membunuh Song Qi. Boom, boom, boom. Langkahnya jelas lebih kuat dari itu dari yang lain. Para leluhur lain dari ras Stellar dan beberapa ras khusus hanya bisa mematahkan selusin lapisan tanaman merambat di terbaik. Tapi satu langkah dari Hua merobek lapisan demi lapisan. Dalam sekejap, lebih dari 3 lusin lapisan tanaman merambat dibuka. Namun, Song Qi telah menghasilkan 40 atau 50 layar. Segera, energi dalam gerakan Hua habis. Terus, serang satu tempat dan bunuh dia. Hua terangkat oleh kemajuan itu. Selama mereka bisa memotong tanaman merambat, mereka harus bisa membunuh Song Qi dengan begitu banyak yang kuat di sini. Dia terus menyerang, dan para patriark ras Stellar berkumpul dan melancarkan serangan ke satu tempat tertentu. Boom, boom, boom. Satu lapisan tanaman merambat demi robek. Udara dipenuhi puing-puing terbang. Kecepatan Song Qi dalam memproduksi tanaman merambat lebih lambat dari serangan yang lain. Baik, patriark ras Stellar sangat senang. Mereka mulai bergerak lebih dekat ke Song Qi, mencoba meledakkan lebih banyak lapisan sehingga Hua of Stellar dapat membunuh Song Qi. Tepat pada saat itu, Song Qi mendengus. Tidak menerima reaksi atas penyebutan luli, Song Qi berpikir Hua bertekad untuk melindungi luli. Song Qi sangat marah dengan pemikiran itu. Dengan penyebaran ki dan energi tidak berwujud, ruang dengan radius lebih dari 3.000 kaki di sekitarnya membeku. Dia mengaktifkan force field yang unik untuk prajurit Realm manusia Sovereign. Force field sungguh ajaib. Itu mirip dengan efek makna mendalam terkait ruang. The force field dapat membekukan ruang. Pada tahap awal alam manusia berdaulat, medan kekuatan yang dihasilkan dapat membekukan ruang dengan radius lebih dari 3.000 kaki, dan siapapun di bawah alam manusia berdaulat akan kehilangan kemampuan untuk bergerak,
kecuali pejuang Realm Lord Realm dengan penguasaan sempurna. Makna mendalam terkait ruang. Seorang prajurit dapat dibandingkan dengan seorang anak ketika di Xuanwu, Spirit Sea, dan Soul Pond Realm. Dia akan mencapai tahun-tahun remaja di Fate Wheel atau Eternal Realm. Di Noble Lord Realm, seorang pejuang akan berada di bunga tahun-tahunnya, dan alam manusia yang berdaulat akan menjadi yang utama dalam kehidupan. Human Sovereign, kedaulatan manusia. Lord Noble masih hanya tuan. Bagaimana bisa dewa bertentangan dengan kehendak tuan tertinggi mereka? Force Field adalah apa yang membuat prajurit Real Sovereign Realm manusia mengerikan. Setelah Song Qi mengaktifkan Force Field-nya, lebih dari selusin patriark dari Stellar Rache dan beberapa patriark dari ras lain terkandung. Berani sekali kamu. Hua sama takutnya seperti dia marah. Leluhurnya telah lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari Song Qi. Namun karena mereka senang dengan kemajuan yang mereka buat karena berkurangnya lapisan tanaman merambat, mereka bergerak lebih dekat dan dengan demikian telah menempatkan diri mereka dalam bidang force field. Desir, desir. Tanaman merambat melesat dan menjerat para leluhur dari ras Stellar. Karena mereka terkandung, mereka tidak bisa berteleportasi dan hanya bisa tinggal di sana dan menonton ketika mereka terjebak. Suara mendesing. Hua bergerak. Banyak sinar cahaya ditembakkan saat dia mengaktifkan force field-nya juga untuk memperlambat tanaman merambat untuk menyelamatkan bapa leluhurnya. Tanaman merambat melambat tetapi jumlahnya terlalu banyak. Song Qi terus menghasilkan lebih banyak, menarik para leluhur ke arahnya. Juga, Hua melambat dalam medan kekuatan Song Qi. Hua tidak bisa tetap tenang ketika satu patriark demi satu ditarik lebih dekat ke Song Qi. Para leluhur itu adalah landasan dari ras Stellar. Hua mengandalkan satu atau dua dari mereka mencapai alam manusia yang berdaulat. Jika mereka semua mati, maka ras Stellar akan berada di akhir hari-harinya. Ada terlalu banyak tanaman merambat dan para patriark itu tidak bisa keluar karena force field. Hua mungkin bisa memotong beberapa tanaman merambat dan membebaskan beberapa patriark, tetapi mereka mungkin akan segera terjebak lagi. Hua mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk bertarung dengan putus asa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan para leluhur adalah dengan membunuh Song Qi. Manusia, pergilah ke neraka. Dia berteriak ke arah tanaman merambat. Alih-alih menyerang dari kejauhan dengan sinar cahaya pedang, ia memotong tanaman merambat secara langsung. Ketika suan energi diubah menjadi sinar cahaya, kekuatannya berkurang. Agar makna mendalamnya dengan sifat-sifat emas bekerja paling baik, ia harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Hanya ketika menggunakan secara langsung, suan Artifact of Holy Grade dapat memainkan penuh kekuatannya. Hoi, dia bergegas ke tanaman merambat. Dengan gerakan biasa, tanaman merambat yang kuat terputus seolah-olah itu tidak lain adalah yang normal. Hua menyapu pedangnya dan berlari ke arah Song Qi dengan kekuatan yang luar biasa. Bagus. Di kejauhan, Ye Cha sangat gembira di adegan ini. Dia berbicara kepada Luli dengan suara rendah, Song Qi dan Hua sedang bertarung. Aku harap salah satu dari mereka terbunuh dan yang lainnya terluka parah. Bab 444, Badai Ganas. Bang, bang, bang. Tanaman merambat dirobek, dan ranting-ranting yang terpotong beterbangan. Setiap kali Hua mengayunkan pedangnya, dia bisa menembus kekosongan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjangkau dia, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menghampirinya. Senjata di tangannya bersinar dengan udara hitam yang menyelimutinya. Pedang itu begitu tajam sehingga bisa memotong rambut dengan sentuhan lembut, yang mengerikan. Song Qi ditutupi oleh lebih dari puluhan tanaman merambat. Dalam waktu lebih dari 10 napas, Hua telah menghancurkan lebih dari 30 lapisan. Matanya terkunci pada Song Qi yang masih di dalam. Song Qi telah membunuh 7 atau 8 patriark ras Stellar dan semua yang kuat dari ras lain. Tetapi dia tidak berani membunuh lebih banyak dari mereka karena Hua datang kepadanya. Dengan mengelak, Song Qi mulai mundur. Dia mengendalikan lebih banyak lapisan tanaman merambat untuk menutupi bagian depannya sebagai lapisan perlindungan. Tanaman rambatnya terbatas sehingga ia harus menggunakan energinya sendiri untuk menghasilkan tanaman rambat itu. Tapi dia telah membunuh banyak ras Stellar dan telah menghabiskan energi mereka. Dengan demikian, dia bisa menggunakan skill garis keturunannya selama berjam-jam tanpa menghabiskan energinya sendiri. Dia dengan cepat melangkah mundur sambil menghasilkan lebih banyak tanaman merambat untuk menghentikan Hua.
Ketika Song Qi merasa dia keluar dari hutan, dia mulai fokus pada sisa bapa bangsa dari Stellar Rache. Terlebih lagi, dia menghasilkan lebih banyak tanaman merambat untuk mencapai ke bawah, melibatkan satu anggota ras Stellar demi satu. Dia membunuh mereka semua untuk menyerap lebih banyak energi kehidupan. Kecepatan di mana tanaman rambatnya menyerap energi kehidupan itu menakutkan. Patriark ras Stellar mungkin bisa bertahan sebentar, tapi yang rata-rata akan berubah menjadi tersentak-sentak dalam hitungan beberapa napas. Mati, mati, mati. Melihat rasnya sendiri terbunuh dan berubah menjadi tersentak-sentak, Hua hampir kehilangan akal. Tapi dia masih belum bisa mendekati Song Qi. Hua gemetar karena marah. Para leluhur dan warga sipil itu adalah harapan bagi ras Stellar karena Hua sedang mendekati akhir masa hidupnya. Setelah semua patriark itu mati dan ajalnya datang, seluruh ras Stellar akan dihancurkan sepenuhnya oleh ras Titan. Roar! Teriak pemimpin klan ras Stellar. Tanda vertikal di antara alisnya mulai berdarah. Darah itu menyelinap ke wajahnya dan berubah menjadi selubung darah yang menyelimutinya, mengubahnya menjadi manusia berdarah. Pemimpin klan. Seorang patriark yang masih hidup berteriak kesakitan dalam bahasa kuno. Ada hal yang hanya diketahui oleh patriark. Ini adalah keterampilan rahasia yang dimiliki oleh Stellar Rache, untuk meningkatkan kemampuan sementara dengan membakar Origin Blood Essence. Beast Kings memiliki Origin Blood Essence. Prajurit yang kuat bisa memperbaiki esens darah asal juga. Banyak ras dari zaman kuno tahu bagaimana melakukan ini. The Origin Blood Essence adalah sumber kekuatan yang paling murni dan terkuat untuk seorang pejuang, yang digunakan untuk melindungi kehidupan dan untuk pertarungan putus asa. Hua hanya memperbaiki 3 tetes Origin Blood Essence selama bertahun-tahun dan dia menggunakan semuanya sekarang. Bahkan jika dia bisa menang, dia akan mati dengan cepat di usia tua. Itulah sebabnya sang patriark menderu kesakitan. Song Qi merasa ada yang tidak beres. Dia merasa Hua menjadi lebih luar biasa, seolah-olah dia tiba-tiba mencapai tahap tengah dari dunia manusia berdaulat. Ini mungkin terdengar seperti perbedaan kecil, tetapi satu langkah kecil di realm manusia sovereign bisa berarti kesenjangan besar dalam kemampuan. Prajurit realm sovereign manusia memiliki force field, yang berbeda pada tahap awal dan tahap tengah. Sampah. Song Qi mencoba merasakan ruang di sekitarnya. Dia terkejut menemukan bahwa force field diintensifkan. Kecepatannya melambat, tetapi kecepatan Hua menjadi lebih cepat. Bang, bang, bang. Hua menjadi lelaki berdarah. Dia menyapu senjatanya di sepanjang jalan, memotong semua tanaman merambat di jalan. Dia mempercepat dan berlari ke arah Song Qi seperti pedang yang tajam. Membakar esensi darah asal. Song Qi tahu tentang keterampilan rahasia ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Hanya ras kuno yang memiliki pengetahuan seperti itu. Dia melihat bahwa Hua datang kepadanya dan semua tanaman anggur yang dia hasilkan terputus. Song Qi siap menghadapi Hua dengan semua kekuatannya. Itu benar, dia tidak pernah melakukan semua yang dia mampu. Dia belum menggunakan makna mendalamnya. Dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya hanya untuk saat ini. Cincin di tangannya melotot dan muncul banyak jarum hitam. Jarum hitam melotot, indikasi racun yang jelas. Wosh, wosh. Song Qi membuang jarum-jarum itu, bukan ke arah Hua of Stellar, tetapi ke pohon anggur. Jarum hitam itu masuk ke dalam jarum dan menghilang. Berdengung. Cincinnya terus melotot ketika dia mengeluarkan lebih banyak jarum hitam dan melemparkannya ke tanaman merambat. Jelas, makna mendalamnya terintegrasi dengan Bloodline skill miliknya. Kalau tidak, jarum tidak akan bisa menghilang ke tanaman merambat. Tepat pada saat itu, lapisan luar tanaman merambat itu mulai bergerak. Tanaman merambat terjalin bersama menjadi sangkar besar yang menjebak Song Qi dan Hua. Mati. Hua semakin dekat. Dia menjaga kekuatan psikisnya terkunci pada Song Qi dan dia jelas apa yang telah dilakukan Song Qi. Tapi Hua tidak punya cara lain untuk pergi. Dia telah membakar esens asal darahnya yang hanya bisa bertahan selama 3 dupa untuk membakar. Setelah itu, dia akan rentan. Jika dia tidak bisa membunuh Song Qi sekarang, ras Stellar akan hancur. Bang, bang. Akhirnya, lapisan terakhir tanaman merambat terputus. Hua terbang seperti binatang merah darah dan memotong pedangnya di kepala Song Qi yang terjebak di tengah-tengah tanaman merambat. Boom, boom, boom. Hua mencurahkan seluruh kekuatannya ke langkah ini. Ruang bergetar. Dengan aksinya, ruang terkoyak.
Kebisingan pedang menembus udara sudah cukup untuk memecahkan batu dan logam dan membangunkan orang mati. Tatapan keemasan pada pedang itu adalah simbol kekuatan yang bisa merobek lapisan perlindungan yang kuat. Haha, Song Qi tidak bisa lari karena kecepatannya diperlambat oleh Huas Force Field. Tapi Song Qi tidak khawatir sedikitpun. Dia tertawa dingin, melambaikan tangannya dan berteriak, rasakan makna mendalamku, badai ganas. Wosh, wosh, wosh. Di dalam lapisan tanaman merambat, tiba-tiba muncul angin kencang yang mengerikan seperti angin topan. Dari tanaman merambat, jarum terbang keluar, menuangkan, dan menutupi ruang di dalam kandang tanaman merambat. Arti mendalam Song Qi adalah dari sifat angin, dan itu telah terintegrasi sempurna dengan bloodline-nya. Jarum-jarum itu dibuat khusus untuk bisa dilepaskan dengan makna mendalamnya. Bahan yang digunakan untuk jarum adalah sama untuk artefak Xuan dari kelas suci, dan racun pada jarum itu terkenal di Central Plains, Upas. Makna mendalam dari sifat angin bisa membuat jarum melaju cepat. Jarum bisa menembus apapun, kecuali baju besi dari kelas suci. Begitu jarum berada di dalam tubuh prajurit, prajurit itu akan lumpuh dalam waktu untuk satu napas dan mati di yang lain. Kandang tanaman merambat bisa menghentikan seorang prajurit untuk melarikan diri dan makna mendalam bisa mempercepat jarum. Begitu kecepatan mencapai level tertentu, kekuatan yang dihasilkan bisa mengesankan. Jarum ada di mana-mana di kandang dan tidak ada cara untuk berlari. Kematian adalah akhir dari semuanya. Ini adalah kemampuan Song Qi yang paling kuat. Suatu kali, ia membunuh seorang prajurit Realm manusia Sovereign Realm dan lebih dari selusin Realm Lord Realm dari Istana Blue Lions mengandalkan keterampilan ini. Prajurit Real Sovereign Realm manusia rata-rata dilanda teror ini. Aku dikutuk. Hua merasa putus asa. Dia akan mati sedetik berikutnya sekarang kecuali dia berteleportasi. Tetapi dalam kasus itu, akan sangat sulit baginya untuk membunuh jalan kembali. Bahkan jika dia bisa, Song Qi dapat melepaskan ronde, Fierce Storm, lainnya, tetapi Origin Blood Essence-nya hanya bisa bertahan selama 3 dupa untuk membakar dupa. Bab 445, Pergi ke Neraka. Mungkin Hua bisa mencetak peluang serangan lain dengan berteleportasi untuk saat ini, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi. Namun tanpa teleportasi, dia bisa mati sekarang. Mati, ayo mati bersama. Hua membuat keputusan sekaligus. Dengan teriakan, dia terbakar. Gelombang Qi dan energi begitu kuat sehingga mengejutkan Song Qi keluar dari Hua. Gila, kamu gila. Song Qi tertegun. Dia berteriak dan tampak ketakutan. Dia mundur di atas kecepatannya dan menghasilkan tanaman merambat tak berujung di depannya. Balapan dari zaman kuno tahu banyak keterampilan rahasia. Salah satunya diketahui semua ras dan itu menakutkan bagi manusia. Sekali, keterampilan ini menelan banyak nyawa manusia. Keterampilan untuk ledakan diri, membakar roda nasib sendiri atau manik-manik kehidupan. Lonjakan energi dapat menyebabkan ledakan yang dapat merobek semua makhluk hidup di dekatnya. Jika itu hanya seorang prajurit Noble Lord Realm yang melakukan ini, Song Qi tidak akan takut. Tetapi dalam kasus alam manusia berdaulat, itu akan mengerikan. Seorang prajurit Realm manusia Sovereign Real dipelihara oleh harta dan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bisa membayangkan energi yang terkandung dalam Bed of Life prajurit manusia Sovereign Realm. Sebenarnya, itu akan melampaui imajinasi. Song Qi menyebut Hua of Stellar orang gila karena dia tahu setelah ini, setidaknya semua populasi ras stellar di dekatnya akan mati. Song Qi mungkin bertahan atau mungkin tidak. Menjalankan, Ye Cha, yang berada di kejauhan, berteriak. Dia tahu cara meledak sendiri. Dia tahu betul betapa mengerikannya ketika seorang prajurit Realm Sovereign manusia melakukan ini. Ketika Qian Phoenix Rache berada di ambang kepunahan, pejuang yang kuat dari rasnya dan Mammoth Rache melakukannya. Saat itu, bahkan sehelai rumput pun tidak bisa bertahan dalam radius lebih dari 30 mil. Wosh! Ye Cha membawa Luli dan mundur dengan kecepatan tertinggi. Tiba-tiba, datang sinar cahaya yang menyilaukan, begitu terang sehingga seperti matahari telah meledak. Orang-orang dari lebih dari 3.000 mil dapat melihatnya. Ledakan. Kemudian suara ledakan keras datang yang menyakiti gendang telinga Luli dan Ye Cha. Dengan sensasi sakit yang tajam, mereka kehilangan pendengaran. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah suara mendengung di kepala mereka. Penjepit.
Yecha bereaksi cepat. Terhadap rasa sakit di telinganya, dia meraih Luli dan bergegas ke sebuah lembah di depan mereka dan mendorong Luli ke tanah. Boom, boom, boom. Gelombang-gelombang datang, meledakkan gunung di belakang Yecha dan Luli dan meratakannya. Tanah terangkat. Luli dan Yecha ada di lembah tetapi mereka juga diangkat. Mereka berguling-guling di langit dan dihancurkan untuk beberapa mil. Bang, bang. Pada akhirnya, mereka menabrak gunung. Mereka berlumuran darah dengan banyak luka. Punggung Yecha terluka parah. Luli duduk sebentar dan menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan kotoran. Dia menyeka wajahnya, berbalik tetapi tertegun ke adegan di depannya. Apa yang dilihatnya adalah baskom besar, sangat halus dan rata. Seharusnya ada banyak gunung, tetapi semuanya hilang. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada aliran, hanya tanah kosong. Desis, desis. Luli tersentak. Betapa mengerikannya itu ketika seorang prajurit Realm Sovereign manusia meledak. Untungnya, mereka berada lebih dari 30 mil jauhnya dari pusat ledakan atau mereka akan dihancurkan sekarang. Mencicit, mencicit. Little White menyelinap keluar. Itu ditutupi tanah juga. Itu mengguncang bulunya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi. Yecha memiliki tanah dan lumpur di seluruh tubuhnya. Tanpa merawat luka di punggungnya, dia menelan pelet penyembuhan, meraih Luli dan bergegas ke pusat ledakan. Luli sadar, Hua pasti sudah mati sekarang, tetapi mereka tidak yakin apakah Song Qi itu. Jika tidak, itu adalah kesempatan terbaik bagi Luli dan Yecha untuk membunuhnya sekarang. Jika tidak, membiarkan Song Qi melarikan diri akan menjadi bencana bagi masa depan. Kanan, Luli terangkat. Mereka dihadapkan pada kesempatan langka. Dia harus membunuh Song Qi. Mereka berlari maju. Yecha memindai dengan kekuatan psikisnya untuk mencari Song Qi. Bahkan Yecha tertegun oleh apa yang dilihatnya. Ada anggota tubuh terputus di mana-mana dan hujan darah. Tak perlu dikatakan, semua ras stelar terkoyak-koyak. Tidak ada yang selamat. Yecha berlari dengan kecepatan tertinggi dan terus memindai dengan kekuatan psikis. Segera, mereka berada di pusat ledakan tetapi Song Qi tidak terlihat. Ayo berpisah. Luli kehilangan kesabaran. Bahkan jika Song Qi selamat dari ini, dia pasti menderita luka serius. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Luli melepaskan nasib roda dan berpisah dengan Yecha. Yecha tidak khawatir. Dia percaya bahwa Song Qi tidak akan bisa membunuh Luli bahkan jika dia selamat setelah ledakan dahsyat seperti itu. Luli terbang ke arah kanan. Dia tidak memiliki kekuatan psikis dan hanya bisa mengandalkan matanya. Mencari Song Qi tidak terlalu sulit. Luli bisa mencari tubuh yang lengkap. Ras stellar rata-rata terlalu lemah untuk meninggalkan tubuh yang lengkap. Boom, boom. Luli telah pergi hanya 3 mil ketika dia mendengar suara ledakan datang dari tempat Yecha berada. Kilatan dingin muncul di mata Luli saat dia terbang di atas roda nasibnya di atas kecepatannya. Dia masih hidup. Ketika dia cukup dekat, dia melihat Yecha sedang menyerang tanah. Seseorang ditutupi lapisan tanaman merambat yang melindunginya dari serangan Yecha. Tanaman merambat masih keluar, terjalin bersama untuk membentuk lapisan perlindungan yang membungkus Song Qi. Luli berseru pada dirinya sendiri bahwa Song Qi sangat kuat untuk selamat dari ledakan seperti ini. Saint Lord, jangan datang. Song Qi terluka parah dan aku bisa membunuhnya sendiri. Yecha meraung dan merilis makna mendalamnya. Satu demi satu cakar kemasan hancur, merobek lapisan-lapisan tanaman merambat. Luli merasa lega. Song Qi menghasilkan tanaman merambat dengan kecepatan lambat. Yecha bisa merobek tanaman merambat. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi Yecha untuk mencapai Song Qi. Kamu. Suara lemah datang dari dalam tanaman merambat. Kemudian datang gelombang kejut yang membekukan Yecha di udara. Wosh. Setelah itu, puluhan tanaman merambat melonjak dari bawah, menjebak Yecha dan mulai menariknya ke bawah. Song Qi mencibir lagi dengan lemah dan berkata, kamu prajurit Realm Lord Realm, kamu bicara besar. Tapi aku bisa membunuhmu dengan mudah bahkan ketika aku berada di ambang kematian. Kamu Cha. Luli terkejut. Tanaman merambat itu bisa menyerap energi Yecha. Jika Luli tidak membantu, Yecha bisa berubah menjadi mayat kering segera. Terlalu kuat, prajurit Realm Sovereign manusia terlalu kuat. Luli bergumam kaget. Dia bisa mengatakan bahwa Song Qi terluka parah dari suara yang terakhir tetapi dia tidak berharap bahwa Song Qi masih bisa mengalahkan Yecha.
Ayo lakukan. Luli tidak bisa duduk dan membiarkan Ye Cha mati tanpa melakukan apapun. Juga, jika Song Qi tidak bisa dibunuh kali ini, Luli tidak akan memiliki kesempatan lain. Perkelahian putus asa adalah satu-satunya cara untuk pergi. Wosh! Luli melepaskan Burning Blood skill dan mengeluarkan pedang besar. Fate Wheel-nya merentang dan kemudian ia menghasilkan klon hingga 66. Begitu banyak Luli mulai berlari ke bawah pada saat yang sama. Dia tidak tahu apakah menghasilkan klon bisa membantu atau tidak, tetapi dia tetap ingin mencoba, bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Kamu tidak perlu datang tapi selamat datang di neraka. Song Qi tertawa. Kemudian beberapa tanaman merambat menembak Luli sendiri dan menyeretnya ke bawah. Bab 446, Binasa Abadi. Luli terjerat oleh tanaman merambat tetapi dia tidak melawannya. Dia bisa merasakan bahwa tanaman merambat mengeluarkan cahaya ungu yang mengambil semacam energi darinya. Dia menjadi lebih lemah secara bertahap. Meski begitu, dia tidak melakukan apapun. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika dia melewatkannya, dia dan Ye Cha akan mati. Field Force prajurit Sovereign Realm manusia, sekali diaktifkan, akan membekukan Luli. Song Qi pasti sangat lemah sekarang jadi dia telah menonaktifkan force field-nya. Luli ditarik oleh tanaman merambat ke arah Song Qi dengan cepat. Ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki Luli. Matanya menjadi dingin. Di ambang kehidupan dan kematian, Luli gemetar. Ye Cha menoleh dan dia sepertinya mengerti apa niat Luli. Ye Cha tiba-tiba mulai memutar dengan kasar. Dua kait emas muncul di tangannya dan dia memotong tanaman merambat dengan paksa. Retak. Mungkin itu karena Song Qi terlalu lemah sehingga tanaman merambat tidak sekuat itu. Atau mungkin kait emas Ye Cha terlalu kuat. Either way, beberapa tanaman merambat terputus. Mati. Ye Cha berteriak ketika dia mengayunkan kaitnya, memotong satu demi satu anggur dan berlari ke arah Song Qi. Song Qi mendengus. Dia menjaga kekuatan psikisnya terfokus pada Luli sambil memindahkan beberapa tanaman merambat ke belakang Ye Cha diam-diam. Kaki dan tangan Ye Cha diikat dan dia tidak bisa lagi bergerak. Bagus, sekarang. Mata Luli berbinar. Ye Cha telah menciptakan jendela peluang baginya. Luli ditarik ke bawah ke Song Qi dengan jarak hanya sekitar 10 kaki. Ada 7 atau 8 lapisan tanaman merambat di antara mereka tetapi Luli yakin. Cakar darah. Dengan teriakan yang menggunakan naga roar, Song Qi merasa darahnya jatuh dan dia meludahkan beberapa. Teriakan itu mengguncang langit dan bumi. Song Qi memang trauma. Dia berlumuran darah dan kehilangan satu kaki dan satu tangan. Ada banyak tulang yang terbuka padanya. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya, tidak bisa bergerak. Yang sedang berkata, selama dia bernafas, dia masih seorang prajurit Realm manusia Sovereign. Dia ingin menyelesaikan Ye Cha dengan cepat tetapi dia terkejut dengan raungan Luli. Darah Song Qi jatuh, ia berdarah, dan telinganya berdenging. Dia menoleh ke Luli dengan cepat, memindai dengan kekuatan psikisnya, hanya untuk melihat cakar perak mendatanginya. Cakar itu begitu tajam sehingga dengan satu sentuhan, tanaman merambat itu berubah menjadi debu. Itu seperti apa yang terjadi ketika Hua Burnet dari Origin Blood Essence-nya. Bang, bang, bang. Luli menggunakan speed mendalam artinya. Roda nasibnya terjebak oleh beberapa tanaman merambat dan tidak bisa datang kepadanya, tetapi ia bisa meningkatkan kecepatannya ke tingkat puncak alam abadi yang hanya mengandalkan makna yang mendalam. Dia hanya sekitar 10 kaki jauhnya dari Song Qi. Tanaman merambat tidak bisa menghentikannya. Dalam waktu hanya satu napas, dia telah mencapai Song Qi. Jiwa Song Qi bergidik ketika cakar perak itu membesar di matanya. Dia tahu betul bahwa kepalanya akan hancur. Pada saat kritis itu, potensi Song Qi muncul. Dia dianiaya berat dan dia diambang kematian. Namun demikian, dia masih, dari alam manusia berdaulat. Seberapa cepat reaksi seorang pejuang Realm manusia Sovereign manusia? Song Qi mengaktifkan force field ketika Luli hanya sedikit lebih dari 10 inci dari dahinya. Berdengung. Gelombang kejut tak berwujud menyebar dan membekukan ruang. Darah tumpah dari mulut Song Qi karena memaksa untuk mengaktifkan force field 2 kali telah menambahkan garam ke luka-lukanya. Seasteriste. Luli hendak mencapai Song Qi yang duduk di sana dengan kaki bersila. Luli sudah bisa melihat ejekan dan niat membunuh di mata yang terakhir. Mereka hanya 10 inci dari satu sama lain,
tetapi Luli masih tidak bisa membunuh Song Qi. Semua usahanya sia-sia. Hasil akhirnya adalah malapetaka yang kekal. Dia akan berakhir buruk. Karena kamu, keluarga Song selesai di tangan Istana Singa Biru. Istriku, anak-anakku, dan keluargaku semuanya terbunuh. Aku akhirnya bisa membalas dendam untuk mereka hari ini. Aku akan menyiksamu, menyalahgunakanmu, membiarkan Anda mengalami ribuan rasa sakit dan hanya membiarkan Anda mati setelah 7 hari dan malam kesakitan. Petik 2. Sebuah cincin di tangan Song Qi yang tertutup darah bersinar, dan sebuah jarum racun muncul. Ini berbeda dari yang digunakan pada Hua sama dengan. Yang itu berwarna hitam, tapi yang ini memberikan 7 warna cerah. Ini adalah tanda racun. Ini disebut Immortals Binasalah. Dewa bahkan tidak menyelamatkan orang-orang yang diracun. Ini akan memberi Anda neraka selama 7 hari dan malam dan Anda akan melihat tubuh Anda kehilangan fungsinya, terkikis sedikit demi sedikit. Masih ada darah yang keluar dari mulut Song Qi. Setiap kali dia mengucapkan beberapa kata, sulit baginya. Tapi dia tidak peduli. Dia ingin menimbulkan ketakutan pada Luli, membuatnya putus asa dan sedih. Wosh! Tepat pada saat itu, lengan Luli bergerak. Kemudian dengan kilatan cahaya putih, sesuatu menembaki leher Song Qi. Di dalam force field, semuanya diam, dan ruang membeku. Tapi kenapa Little White tidak terpengaruh? Mata Luli bersinar dan dia terkejut. Si putih kecil itu ajaib. Banyak formasi penghambatan tidak bisa memberikan pengaruh padanya. Tapi Luli tidak berharap itu juga bebas dari efek force field. Apa itu? Mereka sangat dekat sehingga Song Qi tidak melihatnya dengan jelas. Yang dia lihat hanyalah cahaya putih sebelum rasa sakit yang tajam dirasakan. Lalu, dia merasakan, dia dipenggal. Bagus. Luli senang dan Yecha, yang berada di kejauhan, menunjukkan ekspresi ekstasi. Tapi sebelum senyum mereka bisa terbuka, mereka melihat tangan Song Qi bergerak tepat sebelum kematiannya. Lalu jarum 7 warna itu masuk ke leher Luli. Ah! Luli merasa dia lumpuh. Dia akan tertawa tetapi dia tidak bisa menggerakkan mulutnya. Sukacita di matanya memudar dan diambil alih oleh ngeri. Dia bisa merasakan gelombang energi menyebar dari jarum. Dalam waktu hanya 1 napas, racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya ke setiap bagian tulang dan ototnya. Kemudian, Luli memiliki perasaan 10.000 serangga di dalam dirinya, menggerogoti tulang dan dagingnya. Rasa sakit itu bahkan lebih tak tertahankan daripada apa yang dia alami di Gunung Sihir Jahat. Dia berguling-guling di tanah, terus-menerus menangis dalam kesengsaraan. Saint Lord, Yecha bergegas mendekat. Song Qi dipenggal sehingga tanaman merambat berhenti menyala ungu. Yecha membebaskan diri dari tanaman merambat. Dia sedih melihat kulit Luli dalam berbagai warna. Yecha berteriak tanpa sadar, itu Perish Abadi, salah satu racun paling mengerikan di Central Plains. Sudah berakhir sekarang. Dewa tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Ada 10 racun di Central Plains yang tidak ada obatnya. Perish Immortal ini cukup terkenal, dan dikatakan bahwa hanya kepala biara kuil Buddha Agung yang memiliki penawarnya. Namun, 7 hari setelah diracuni, tubuh prajurit akan terkikis dan secara bertahap menjadi kerangka. Bahkan jika Yecha terbang dengan Luli, seberapa jauh mereka bisa meliput dalam 7 hari. Mereka hanya akan mencapai Plains Tengah Utara bahkan dengan teleportasi. Bang! Yecha menghajar Luli kalau-kalau dia menderita gangguan mental. Yecha mengantongi Interspatial Ring Song Qi, mengangkat Luli, dan berlari menuju pintu keluar dengan Little White yang berteriak kegelisahan dan khawatir. Mereka tidak bisa mencapai kuil Buddha Agung dalam 7 hari, tetapi mereka bisa mencapai Paviliun Kelezatan. Paviliun Kelezatan adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Jika keluarga Jiang menolak untuk membantu atau tidak dapat menemukan obat, Luli akan menemukan dirinya di tempat tinggal untuk orang mati. Bab 447, Cure atau No Cure. The Stellar Mountain cukup jauh dari wilayah Yellow Goblin. Yecha butuh 2 hari untuk menempuh jarak itu terakhir kali, dan kali ini, dia hanya butuh 1,5 hari karena dia sangat khawatir. Pergi ke Pavilion of Delicacy adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Luli, dan untuk Qian Phoenix Rache, Luli adalah satu-satunya kesempatan mereka. Tanpa Luli, mereka dan ras mamut mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Central Plains dan mengambil tanah leluhur mereka. Setengah selembar buklet Heaven Augury Eja memberi sedikit harapan bagi Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache.
Kedua ras mengagumi pendahulu yang satu ini yang memahami Heaven Augury Spell, sehingga mereka memiliki kepercayaan penuh pada tablet batu yang ditinggalkannya. Karena itu, Luli tidak bisa mati. Selama waktu ini, Luli terbangun beberapa kali, tetapi dia tidak tahan dengan rasa sakit, yang membuat Yecha mengkhawatirkannya. Yecha harus menjatuhkan Luli beberapa kali untuk mencegahnya mengalami gangguan karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan ketika pingsan, Luli masih berkedut dan ekspresinya mengerikan dari rasa sakit. Dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yecha lega melihat jalan keluar di depan mereka. Jika dia terus terbang seperti ini, mereka bisa mencapai kota awan dalam 2 hari, dan kemudian setelah beberapa teleportasi, mereka bisa tiba di kota kelezatan dalam 3 hari paling lama. Ki dan energi Yecha sangat kuat sehingga beberapa Yellow Goblin di sini ketakutan. Yecha bertemu dengan beberapa yang kuat dari ras lain. Karena mereka akan kembali dari mana mereka berasal, ras-ras itu masih percaya bahwa mereka berdua adalah tamu untuk ras stellar yang tidak bisa dihentikan. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Yecha tiba di pintu keluar yang dikendalikan oleh ras Hak. Ada banyak Hak yang melindungi pintu keluar sekarang. Wosh! 2 orang terbang keluar dari gunung. Salah satunya adalah Ratu Ras Hak, Ceker, dan yang lainnya adalah seorang wanita cantik dengan gaun putih. Wanita itu senang melihat Yecha dan Luli datang, tetapi pada pandangan kedua, dia mengubah ekspresinya. Luli. Kulit Luli memiliki banyak warna berbeda, otot-ototnya berputar, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat kesakitan. Bai Qiuxue tidak bisa menahan air matanya. Dia bergegas dan berteriak dari kejauhan, apa yang terjadi padanya? Apakah dia terluka? Apakah ini serius? Yecha tidak punya waktu untuk menghabiskan Bai Qiuxue. Sambil terbang maju, dia menjelaskan, Hua dan Song Qi sama-sama mati. Saint Lord diracuni oleh Perish Immortal. Aku harus membawanya ke Pavilion of Delicacy untuk menemukan obat sekarang. Hua sudah mati sekarang. Ceker kaget. Dia tidak tahu banyak tentang rencana Luli, dan dia merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, Hua adalah raja kosong dari dunia yang sepi. Yecha tidak memperhatikan mereka. Baginya sekarang, Luli adalah orang yang paling penting. Dia akan berlari ke pintu keluar di genangan air bersama Luli. Binasalah abadi. Salah satu racun paling mengerikan dari Central Plains. Ceker ingat. Dia melemparkan pandangan ke Bai Qiuxue yang pucat karena ketakutan dan berteriak, tunggu, Anda tidak dapat menemukan orang untuk menyembuhkan ini, bahkan dari Pavilion Delicacy. Yecha terdiam, tiba-tiba berbalik, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Ceker memikirkannya dan berkata, racun ini tidak ada obatnya. Suatu ketika, seorang pemimpin klan dari ras besar diracuni dengan ini, dan mereka tidak dapat menemukan siapapun dari Central Plains untuk mengobatinya. Pada akhirnya, seorang patriark dari Hak Rache membantunya. Tapi patriark itu akhirnya mati. Petik 2. Mata Yecha bersinar dalam sukacita dan dia bertanya lagi, jadi maksudmu, ras Hak bisa menyembuhkannya? Bai Qiuxue sangat gembira dengan berita itu juga. Dia menyeka air matanya, terbang, dan bertanya, Ceker, bantu dia, sekarang. Itu tidak mungkin aku. Ceker menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Bai Qiuxue, bukan hanya aku. Sebenarnya, tidak ada hak yang lain yang bisa melakukannya. Satu-satunya yang bisa membuatnya bekerja adalah kamu. Hanya mereka yang mempelajari pesona yang bisa menyembuhkan ini. Tapi jika kamu tidak beruntung, kamu akan mati juga. Petik 2. Ledakan. Bai Qiuxue sangat terkejut. Luli diracun, dan dia satu-satunya yang menyembuhkannya. Tapi dia bisa mati. Dengan kata lain, dia meninggal atau Luli melakukannya. Bai Qiuxue adalah seorang gadis dengan pikiran yang kuat, tapi dia tetaplah seorang gadis. Dia memiliki rasa takut akan kematian, yang wajar. Dia terkejut dengan gagasan itu. Tapi dia bereaksi cepat. Dia berpikir hanya untuk beberapa saat sebelum bernafas sebelum bertanya, kamu yakin bisa melakukan ini? Bagaimana? Yecha bertanya dengan suara berat, Ceker, beri tahu kami. Sebenarnya, dalam catatan sejarah kita, racun ini tanpa obat. Ceker menghela nafas dan melanjutkan, ini bukan racun biasa, tetapi terkait dengan Fodo. Itu berasal dari tanah selatan Fodo, dan hanya pejuang yang kuat di sana yang dapat menyembuhkannya. Beberapa jenis racun hanya tinggal di satu tempat, dan di sana adalah orang lain yang dapat menyebar.
Jenis yang terakhir hampir tidak dapat disembuhkan. Kematian yang abadi adalah jenis yang terakhir. Itu akan menyebar ke setiap bagian otot dan setiap tetes darah kemudian diintegrasikan dengan tubuh. Catatan sejarah kami menunjukkan bahwa bahkan obat mujarab top pun tidak bisa menyembuhkan ini. Keabadian immortal dapat berpisah dan tumbuh. Kamu bisa membunuh beberapa, tapi nanti akan ada yang lebih berkembang, dan tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka semua. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan racun adalah dengan meracuni racunnya dengan cara lain yang berarti meracuni racun yang lain. Pesona memberi seseorang kemampuan untuk mentransfer racun itu bukan penyembuhan, tepatnya, tetapi suatu pemindahan. Pesona dilengkapi dengan kemampuan lain. Anda tahu bahwa ada 3 tingkat pesona. Yang pertama disebut Labeau di dunia. Yang kedua disebut pesona di dunia dan yang ketiga adalah rebutlah yang abadi. Jika Anda bisa mencapai tingkat ketiga, Anda harus takut tidak ada setan atau dewa, dan Anda tentu saja dapat dengan mudah membubarkan racun. Anda bahkan dapat menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan Anda. Karena itu, untuk menyelamatkan Luli, kita harus mentransfer racun ke dewi kita dan kemudian membekukannya dalam keadaan mati suri. Racun itu akan membeku juga. Jiwamu tidak akan terpengaruh, dan kau dapat melanjutkan pelajaranmu tentang pesona. Tentu saja, racun tidak akan membeku sepenuhnya, dan mereka akan menyebar perlahan. Anda harus memiliki jendela waktu selama 100 tahun. Jika Anda tidak dapat mencapai tingkat ketiga dalam 100 tahun, Anda akan tidur selamanya, seperti patriark kami. Ceker tetap diam setelah penjelasan, menunggu Bai Qiuxue untuk membuat keputusan. Mata Yecha berkedip, tapi dia tahu ini bukan keputusannya. Yecha sebenarnya tahu bahwa pergi ke Pavilion of Delicacy tidak akan menyelamatkan Luli. Luli dan Jiang Qiling adalah teman. Tapi Pavilion of Delicacy tidak memiliki sikap yang baik yang dibuktikan oleh mereka tidak mengirim prajurit rilem manusia sovereign. Racun ini terlalu mengerikan. Bahkan jika Luli bisa diselamatkan, dia harus menggunakan semacam obat mujarab. Akankah Pavilion of Delicacy melakukan itu untuk Luli? Yecha juga tahu bahwa Luli mencintai Bai Qiuxue. Jika Yecha berbicara Bai Qiuxue untuk melakukan ini, dia akan dibunuh oleh Luli setelah dia bangun. Ceker memiliki sesuatu yang tidak dia katakan. Yecha telah mengembangkan kecanggihan setelah bertahun-tahun. Dia mengirim Ceker tatapan penuh makna yang sepertinya melihat melalui dirinya. Ceker memalingkan kepalanya karena merasa bersalah. Bai Qiuxue adalah dewi ras hak dan harapan mereka, sama seperti Luli adalah harapan untuk Qian Phoenix Rache. Jika demikian, mengapa Ceker memilih untuk memberitahu mereka obatnya? Apakah dia mencoba untuk mendorong dewi mereka ke jurang yang dalam? Mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk seseorang yang dapat mempelajari pesona. Mengapa Ceker mencoba melukainya? Pasti ada kejahatan dalam hal-hal yang tidak biasa. Yecha percaya bahwa Ceker merencanakan sesuatu. Mungkin, dia mencoba mendorong Bai Qiuxue ke jalan buntu sehingga dia bisa fokus dan mencapai tingkat ketiga pesona dalam 100 tahun. Buat atau hancurkan. Hanya dengan mencapai tingkat ketiga Bai Qiuxue dapat meningkatkan kemampuannya secara signifikan dan dia bisa memimpin hak Rache ke masa depan yang menjanjikan. Bai Qiuxue tidak punya waktu untuk berunding tentang apa yang dipikirkan Ceker. Dia berpikir untuk waktu setengah dupa untuk membakar sebelum dia memutuskan dan berkata dengan tegas, Ceker, bersiap-siap. Aku akan membantu Luli. Babak 448, Gunung Salju Naga. Luli seharusnya tidak dibawa pergi oleh kematian. Song Qi dan Hua keduanya mati, sehingga mengamankan kontrol dunia yang sepi. Luli dan seluruh keluarga Bai akan mendapat banyak manfaat dari mendapatkan dunia sunyi. Luli adalah kekasih Bai Qiuxue sehingga tidak mungkin baginya untuk duduk dan menyaksikannya mati. Dia dapat mentransfer racun ke dirinya sendiri, memiliki 100 tahun untuk mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, dan dia masih memiliki kesempatan. Selain itu, Luli akan mencoba yang terbaik untuk menemukan obatnya. Oleh karena itu, Bai Qiuxue segera memutuskan bahwa dia akan menyelamatkan Luli secara instan. Tetapi dia berpikir untuk beberapa waktu karena dia takut karena insting. Dia stabil tapi dia masih gadis yang mekar. Bahkan jika dia bisa selamat dari ini, dia akan membeku selama beberapa dekade sendirian. Dia tidak akan bisa menggerakkan tangan atau kakinya, tetapi dia bisa berpikir dan jiwanya akan aktif. Dengan kata lain, dia akan berada dalam kondisi sayuran, mati hidup. Dia akan sendirian,
menghabiskan waktu puluhan tahun dalam kesunyian sendirian. Siapapun akan menjadi takut dalam kasus ini. Orang-orang egois. Mereka bisa mengatakan semua kata-kata yang indah dan glamor, tetapi ketika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan memiliki keinginan untuk menolak karena naluri. Yecha mengagumi Bai Qiuxue karena bisa mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Lu Li hanya setelah waktu setengah dupa untuk membakar. Yecha mungkin ragu jika dia yang melakukan ini, dan mungkin butuh waktu lebih lama meskipun dia akan memilih untuk menyelamatkan Lu Li pada akhirnya. Mendesah. Ceker menghela nafas. Dia berhenti sebentar, berlutut, dan berkata kepada Bai Qiuxue, "Tolong maafkan aku. Sebenarnya, aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini. Tapi mereka yang bisa mempelajari pesona sedikit dan jauh di antara, dan aku tidak ingin membagi-bagikan kesempatan seperti itu. Setelah Anda dibekukan, Anda tidak akan lagi terganggu oleh hal-hal duniawi, dan keinginan Anda untuk bertahan hidup akan kuat. Dengan demikian, peluang Anda untuk mencapai tingkat pesona ketiga akan sangat meningkat, hanya ketika Anda mencapai level ketiga Anda dapat membawa kemuliaan bagi hak Rache. Saya minta maaf. Jika Anda gagal, saya akan meninggalkan dunia dengan Anda." Pikiran tersembunyi Ceker ditebak oleh Yecha. Yecha memikirkannya dengan dingin dan berkata, "Ceker, jika racun Tuan Muda tidak dapat ditransfer dan Lady Qiuxue diracuni karenanya, jangan salahkan saya karena kejam dan membunuh setiap hak." Ceker menjawab dengan anggukan, "Tentu. Kami memiliki catatan yang jelas. Anda bisa pergi dan memeriksa sesuka hati. Ayo pergi." Bai Qiuxue tidak membuang waktu lagi. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah menyelamatkan Lu Li dan mencapai tingkat ketiga pesona yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada yang penting. Mereka bergegas menuju klan kerajaan ras Hak. Itu akan memakan waktu. Sepanjang jalan, Ceker mengirim kembali beberapa pesan menggunakan cara unik mereka untuk meminta orang-orangnya menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. 2 hari kemudian, mereka tiba. Seorang patriark dari ras Hak datang dengan sebuah gulungan. Keterampilan rahasia ini direkam pada selembar kulit binatang yang kekuningan, indikasi yang jelas tentang usia panjang yang telah dilaluinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Sekali pandang dan Yecha sudah yakin bahwa gulungan ini asli. Yecha dan Bai Qiuxue mengerti bahasa kuno. Mereka memastikan tidak ada yang salah setelah membacanya. Bai Qiuxue bertanya, "Di mana kita harus melakukan ini?" Dalam perjalanan ke sini, Lu Li bangun beberapa kali dan dia sangat kesakitan sehingga Bai Qiuxue merasa sedih. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus melakukan ini di balap hak, Bai Qiuxue akan mencoba mencari cara untuk mulai mentransfer racun dalam perjalanan mereka. Gunung salju naga di dekatnya. Ceker menunjuk ke utara dan berkata, "Ada gunung salju. Setelah transfer, kita harus menggunakan keterampilan khusus untuk membekukanmu segera. Jika tidak, Anda akan mati dalam 7 hari jika racun menyebar." Ceker mengeluarkan gulungan kulit binatang kekuningan, menyerahkannya, dan berkata, "Ini adalah metode untuk transfer. Lihatlah dulu. Ada juga catatan penanaman pesona yang ditulis oleh nenek moyang kita. Anda harus mengingatnya semua. Setelah Anda membeku, Anda harus mencapai tingkat ketiga jika Anda ingin bangun lagi." Petik 2. Ceker menambahkan, "Tolong tenangkan pikiran Anda dan berkonsentrasilah pada pesona. Kami akan menggunakan keterampilan khusus untuk mentransfer energi agar Anda tetap hidup. Anda akan semuda dan cantik seperti sekarang ketika Anda keluar dari es." Petik 2. Bai Qiuxue mengangguk. Dia telah mengambil keputusan. Dia keras kepala seperti Lu Li. Dia melihat-lihat gulungan dan wajahnya mulai memerah. Dia bertanya setelah beberapa saat, apakah ini satu-satunya cara untuk menyedot racun? Ceker mengangguk. Dia tidak bisa mengatakan lebih karena Yecha bersama mereka. Bai Qiuxue melempar Lu Li sekilas dan melanjutkan dengan wajah memerah tanpa mengatakan apapun. "Sudah waktunya. Ayo pergi ke gunung salju," kata Bai Qiuxue. "Apakah semuanya sudah siap?" "Iya nih." Ceker menjawab, "Masalah Anda adalah prioritas tinggi untuk balap hak. Saya tidak berani ceroboh." Bai Qiuxue menatap Yecha dan kemudian terbang menuju gunung salju. Ceker, Yecha, dan Patriark Hak Rache mengikutinya bersama dengan puluhan hak lainnya yang terbang. Sekitar 30 mil di depan, mereka melihat gunung salju mencapai ke langit. Mereka terbang ke puncak di mana ada banyak hak menjaga dan siang dan malam. Ada kastil yang baru didirikan di puncak. Pemimpin klan Ye,
Tolong biarkan aku mengambil alih dari sini. Berdiri di luar kastil, Ceker berkata kepada Yecha dan kemudian menambahkan, silakan tunggu di luar. Tidak baik bagimu untuk masuk. Yecha tampaknya mengerti sesuatu, mengingat wajah memerah Bai Qiuxue. Dia mengirim Ceker tatapan mengancam dan berkata, Ceker, saya harap Anda tidak akan berbohong kepada saya. Jika Anda melakukannya, Anda tahu apa yang akan terjadi. Ceker mengangguk sebagai respons dan kemudian membawa Luli ke dalam. Bai Qiuxue mengikutinya dengan patriark ras hak di belakangnya. Mereka menutup gerbang kastil setelah mereka. Dingin. Saat memasuki kastil, serangan dingin menerimanya. Bahkan Bai Qiuxue menggigil. Ceker menjelaskan, ada formasi di sini yang dapat mengumpulkan udara dingin di gunung. Kalau tidak, kami tidak akan bisa membekukanmu. Kastil itu tidak besar. Hanya ada satu aula dan satu kamar. Sang patriark membuka ruangan yang merupakan dunia es. Dindingnya di atas es dan begitu pula tempat tidur di sini. Ceker membaringkan Luli di tempat tidur, memberinya beberapa pelet, dan berkata kepada Bai Qiuxue, aku telah memberinya beberapa pelet khusus. Kemudian, dia akan memiliki reaksi biologis, tetapi dia tidak akan bangun. Hanya lakukan seperti apa yang Anda baca di Gulir. Anda dapat menyerahkan sisanya kepada kami. Jika Anda takut, kami bisa tinggal di sini untuk menemani Anda. Petik 2. Tidak, tetap di luar. Aku akan meneleponmu setelah selesai. Meskipun dinginnya menggigit, wajah Bai Qiuxue menjadi semakin merah. Racun itu tidak bisa dihisap melalui mulut, tapi oleh bagian pribadi. Dia harus menggunakan pesona ketika mereka bercinta untuk menghisap semua racun ke dalam tubuhnya. Mendesah. Bai Qiuxue merasa menyesal. Para wanita sangat peduli dengan pertemuan intim pertama mereka. Dalam mimpinya, dia akan dicintai oleh Luli dalam suasana romantis. Dia tidak tahu bahwa itu akan terjadi di tempat seperti itu dan Luli bahkan tidak bangun. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Yang membuatnya lebih buruk, setelah ini, dia akan tidur lama. Dia tidak akan bisa membuka matanya, dan dia tidak akan bisa melihat dunia yang indah, atau Bai Xias Huang, atau Nyonya Yan atau keluarga Bai yang dicintainya. Tetapi jiwanya akan aktif. Dia akan menghabiskan begitu banyak waktu sendirian. Dia merasa dia akan disimpan dalam sangkar gelap. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya atau apakah dia akan kehilangan akal sehatnya, atau jika dia tidak akan pernah bisa bangun. Bab 449, Beku selama seabad. Minta pemimpin klan Ye untuk memberitahu bibiku dan Paman Leng bahwa aku minta maaf karena tidak bisa memenuhi tugasku, dan tolong katakan pada bibi untuk memaafkan aku. Katakan pada saudariku untuk berhenti bertingkah tidak bertanggung jawab lagi. Dia harus tumbuh dan memikul lebih banyak beban untuk bibi. Katakan padanya untuk berkultivasi dan membawa keluarga Bai untuk kemuliaan lagi. Ketika Luli bangun, katakan padanya jangan khawatir tentang aku. Aku akan mencapai tingkat ketiga pesona dan membebaskan diri dari es. Jika dia melakukan sesuatu yang keliru, aku akan meledakkan jiwa-jiwaku sendiri. Katakan padanya, saya mencintainya dan itu adalah hal yang paling beruntung bagi saya untuk bertemu dengannya di kehidupan ini. Jika saya tidak bisa menjadi istrinya di masa hidup ini, saya akan menemukannya lagi di dunia bawah. Petik 2. Bai Qiuxue meminta Ceker untuk membawakannya air hangat, lalu dia meminta mereka pergi. Kemudian Bai Qiuxue mulai menanggalkan pakaian Luli dengan malu-malu dan membersihkan kotoran darinya menggunakan air hangat. Di tempat yang dingin, air segera menjadi sedingin es. Ruangan itu dipenuhi kabut, mengaburkan segalanya. Bai Qiuxue sedang membersihkan Luli dengan wajah memerah. Dia tidak meninggalkan tempat, seperti seorang istri membersihkan suaminya yang lumpuh. Luli menanggalkan pakaiannya. Ceker memberinya makan dengan beberapa pelet misterius yang menghentikan kedutannya dan mengembalikan kulitnya ke warna normal. Seolah-olah dia hanya tertidur lelap. Tetapi pribadinya tidak tenang. Itu panas dan sulit. Jelas, efek pelet lainnya menendang. Hak Rache sangat pandai dalam hal ini sehingga mudah untuk meletakkan pelet seperti itu. Bai Qiuxue menurunkan tubuhnya dan memeluk Luli dengan malu-malu setelah Luli semua dibersihkan. Dia memeluknya erat, takut pria yang dicintainya akan menghilang tepat di depannya. Dia menatap pipi Luli. Bulu matanya gemetar dan dia tersenyum. Dia menggumamkan hal-hal yang dia terlalu malu untuk mengatakannya secara normal. Ekspresi pemalu dan gairah cinta di matanya bisa membuat banyak pria jungkir balik.
Setelah beberapa saat, dia duduk dengan malu-malu dan duduk di atas Luli dengan kakinya terbelah. Dia meraih ke belakang, membuka kantung sanggulnya, dan rambutnya berjatuhan. Kemudian dia menarik ikat pinggangnya dan jubah putihnya perlahan terlepas darinya. Ruangan itu dingin. Ada es di semua dinding, dan tempat tidur di bawahnya juga beku. Pasangan itu bersama dengan gadis di atas. Itu adalah pemandangan yang tidak harmonis, namun tampak indah dan hangat. Darah menetes ke bawah, menyebar ke lapisan es dan berkembang menjadi bunga prem darah, sangat mencolok. Bai Qiuxue lambat dan agak canggung. Alisnya menyatu dan dia tampak kesakitan. Penampilannya akan membuat hati orang sakit. Dia menatap Luli yang tertidur lelap dengan penuh gairah dan cinta. Napasnya memendek dan matanya menjadi berkabut. Dia bergerak lebih cepat saat dia memutar tubuhnya di atas Luli. Punggungnya yang halus berkeringat, tetapi keringatnya membeku dengan cepat, membentuk lapisan es tipis, memantulkan tatapan memikat. Kemudian lapisan es tipis meleleh karena panas tubuh. Karena insting, Luli mulai bernapas lebih cepat juga. Racun di dalam dirinya bergerak menuju area pribadinya dan kemudian mengalir ke tubuh Bai Qiuxue. Swiss. Akhirnya, ketika semua racun dikeluarkan dengan aliran hangat lain, mata Luli terbuka. Bai Qiuxue tersenyum melihat mata Luli yang jernih dan kemudian dia pingsan. Luli tidak menunjukkan kemarahan atau keraguan. Dia hanya memeluk Bai Qiuxue dengan erat dan berbisik padanya, "Qiuxue, jangan khawatir. Aku akan mencoba segalanya untuk menyembuhkanmu. Jika kamu mati, aku akan pergi dengan kamu juga." Luli tampak koma setelah ceker memberinya pelet, tetapi pikirannya benar-benar terjaga. Dia telah mendengar semua yang dikatakan ceker karena pola naga di solponnya dapat melindungi jiwanya. Dia belajar segalanya. Dia tahu Bai Qiuxue akan tidur, jadi dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia memeluknya dan mencoba memberinya lebih banyak kehangatan. Dia tahu bahwa tak lama lagi temannya sendiri akan menjadi dingin yang tak terbatas. Dia sendirian dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat, mendengar, makan, atau bahkan bernapas. Air mata mengalir di pipi Luli. Dia jarang menangis sejak kecil, dan yang terakhir adalah ketika Luling dibawa pergi. Laki-laki tidak mudah meneteskan air mata, kecuali pada saat-saat penuh kesedihan. Bai Qiuxue sangat lemah sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia perlahan-lahan menggerakkan bibirnya dan berkata, "Jangan menangis, Luli. Hidup, aku mengandalkanmu untuk mencapai alam manusia berdaulat untuk menikah denganku. Tunggu aku. Aku akan mencapai pesona tingkat ketiga. Aku tidak akan, aku ingin hidup yang lain. Aku ingin bersamamu seumur hidup dan selamanya." Dengan mengatakan itu, Bai Qiuxue menutup matanya dan tertidur. Luli mengambil napas dalam-dalam, duduk, dan berpakaian dengan lembut dan kikuk. Dia secara acak mengenakan pakaiannya sendiri, mendorong pintu terbuka, dan berkata kepada Ceker, "Jaga dia. Jika ada yang salah, aku akan membunuh kalian semua." Ceker diperintahkan oleh Luli yang marah dan bergegas dengan patriarknya. Mereka merasa lega setelah memeriksa kondisi fisik Bai Qiuxue. Ceker memberi makan Bai Qiuxue pelet dan mengaktifkan formasi penghambatan. Segera, ruangan menjadi 10 kali lebih dingin. Bai Qiuxue dengan tenang berbaring di tempat tidur. Dia mulai membeku, dan pada akhirnya, dia ditutupi oleh es dan berubah menjadi patung es yang tampaknya indah. Luli telah duduk di samping tempat tidur. Dia juga akan membeku. Ceker dan Patriark akan membeku, tetapi mereka menggunakan Suan energi untuk melawannya. Setelah 1 jam, Ceker dan Sang Patriark menyelesaikan semuanya. Setelah memeriksa 2 kali, Ceker berkata, "Dewa, tenangkan pikiranmu. Semuanya normal. Racunnya tidak menyebar, dan dia bisa hidup selama seabad. Aku akan meminta Yaoker tetap di sini bersamanya dan tidak ada yang akan terjadi." Petik 2. Keluar. Luli tidak bergerak, kecuali bibirnya. Es di sekitar bibirnya pecah. Ceker dan Yaoker saling memandang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Yecha masuk. Tepat ketika dia masuk ke kamar, Luli menggerakkan bibirnya lagi dan berkata dengan suara dingin, "Keluar dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan tinggal di sini dengan Bai Qiuxue sebentar." Luli terus mengawasi Bai Qiuxue. Dia tahu dia bisa mendengarnya dan merasakan dia di sini bersamanya. Dia pasti ketakutan. Dia hanya seorang gadis. Bahkan Luli tidak akan bisa tetap tenang ketika dia membeku sementara jiwanya sadar.
Yecha pergi diam-diam. Dia memberitahu Ceker sesuatu dan terbang sendiri. Dia pergi untuk mengatur. Mereka membayar mahal untuk pertarungan ini, dan dia harus mengamankan kesuksesan. Jika tidak, rasa sakit Bai Qiuxue akan sia-sia. Semakin dingin di kamar. Tubuh Luli ditutupi es, termasuk alis dan rambutnya. Dia mengulurkan satu tangan, meletakkannya di atas es di atas wajah Bai Qiuxue dan bergumam, "Qiuxue, aku di sini. Jangan takut, tidak apa-apa." Di dalam es, Bai Qiuxue, wanita cantik itu, membeku. Kulitnya pucat tanpa jejak darah. Dia seperti mayat yang telah membeku selama bertahun-tahun. Bab 450, Penyerahan Dewa Meng. Sebenarnya orang yang kedinginan adalah metode yang digunakan di Central Plains di banyak tempat, misalnya ketika seseorang terluka parah dan membutuhkan obat yang tidak dapat diperoleh dengan segera. Orang ini akan dibekukan dan dimasukkan ke dalam kondisi animasi yang ditangguhkan untuk menunda kedatangan kematian. Kakek Luli terluka oleh sejenis Fodo ganas di tanah selatan Fodo dan kembali dengan cedera serius. Dia juga membeku di ruang samping tempat Blood Pond of God berada. Luli bahkan melihat udara dingin keluar dari kamar samping itu. Bai Qiuxue juga dibekukan hari ini dan tidak ada yang tahu berapa tahun. Menurut Ceker, tidak ada yang bisa menyembuhkan perisi mortal, karena itu, kepala biara di kuil Buddha Agung mungkin tidak dapat memberikan obat. Satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya adalah pejuang kuat dari Fodo Rache, ras alien yang tidak sesuai dengan ras manusia seperti air dan api. Suatu hari, Lu Zhengyang, yang berada di alam abadi bumi pergi ke tanah selatan Fodo tetapi kembali dengan cedera. Jika Luli pergi, dia akan kehilangan nyawanya di sana segera. Karena itu, dia tidak mencoba melakukan sesuatu yang konyol. Dia hanya tinggal bersama Bai Qiuxue di ruang es. Dia tidak makan apapun, tidak minum apapun, dan tidak tidur. Hanya ketika dia tidak tahan lagi dia menggunakan Suan energi untuk mengusir udara dingin untuk mencegah tubuhnya membeku. Hari demi hari, Ceker dan Yaoker takut masuk dan menyuruh Luli pergi. Mereka berjaga di luar. Yecha keluar dan kembali 5 hari kemudian dengan 4 patriark lainnya dari Qian Phoenix Rache dan Mengxi. Yecha belum memberitahu Nyonya Yan dan yang lainnya tentang semua ini. Dia tahu semakin sedikit mereka tahu tentang dunia sepi, semakin baik. Dia baru saja mengirim pesan kepada Nyonya Yan, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, Song Qi terbunuh, dan dia harus mulai berurusan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dewa Meng sedang dalam perjalanan setelah Cik Er mengiriminya pesan menggunakan cara unik mereka. Ceker juga mengirim seseorang untuk memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa Hua memang mati. Tubuhnya hancur dan semua yang kuat dari Stellar Rache meninggal. Dengan kata lain, balap Titan sekarang menjadi raja dunia yang sepi. Jika Dewa Meng mau memakan kata-katanya, ia bisa membunuh Luli, Yecha, Mengxi, dan yang lainnya lalu mendeklarasikan dunia sepi sebagai miliknya. Ceker khawatir dan begitu juga Yecha, Mengxi, dan yang lainnya. Tapi mereka hanya bisa menunggu di kaki gunung salju naga karena Luli bersikeras tinggal di ruang es dan tidak akan membiarkan orang lain masuk. Beberapa hari berlalu. Dewa Meng tiba dengan 8 leluhur. Ceker membawa seseorang untuk menyambut mereka sementara Yecha dan Mengxi gugup dan bersiap untuk pertempuran potensial. Mereka siap untuk membawa Luli pergi kapan saja. Setelah 1 jam, Dewa Meng akhirnya tiba di Gunung Salju Naga. Ceker mengedipkan mata pada Yecha dan Mengxi yang merasa lega. Sudah bertahun-tahun, tetapi balap Titan seperti masa lalu, mencocokkan tindakan dengan janji mereka. Dewa Meng ada di sini untuk bersumpah setia. Itu tidak biasa. Ketika Patriark Balap Titan, Meng Huo, dikalahkan oleh Luli, dia menuruti kata-katanya dan dia menolak kata-kata penghiburan dan mengakui kekalahan. Ras Titan berasal dari ras mamut yang dikenal dengan tubuh yang maju dan pikiran yang sederhana. Mamut Rache tidak mau menghabiskan banyak waktu dalam berpikir, jadi selama bertahun-tahun, Mamut Rache telah mengikuti jejak Qian Phoenix Rache, meninggalkan semua otak bekerja pada Qian Phoenix Rache sambil mengambil tanggung jawab untuk mengambil tindakan. Dewa Meng datang dengan 8 patriark kerajaan alam mulia. Mereka semua memiliki pengaruh yang mengesankan. 8 patriark berdiri dalam barisan di belakang Dewa Meng dengan ekspresi serius. Dewa Meng berdiri di depan gunung dan berkata kepada Yecha dan Mengxi, "Tolong undang tuan mudamu untuk keluar. Aku di sini untuk memenuhi janjiku dan aku telah datang dengan niat baik."
Yecha terbang ke bawah. Meng Zi mengangguk dan berkata, Dewa Meng, aku, pemimpin klan ras mamut, dengan ini menyatakan bahwa masa lalu antara dua ras kita adalah di masa lalu. Mulai sekarang, kita akan menjadi ras yang sama dan berbagi weal dan duka bersama. Petik 2. Salam, pemimpin klan. Dewa Meng menunjukkan rasa hormat kali ini. Dia mengambil pimpinan dan berlutut dengan satu tangan dan meletakkan tangannya di atas dadanya. Bersama dengan 8 patriark, mereka membungkuk. Sebenarnya, Meng Zi sangat menentukan dalam membuat Dewa Meng datang dan bersumpah demi Luli. Dewa Meng tidak berani melupakan kata-kata terakhir leluhurnya. Dia telah memenuhi misinya dengan membuat keinginan leluhurnya menjadi kenyataan dan mendapatkan kembali pengakuan ras mamut. Suara mendesing. Sebelum Yecha terbang kembali, Luli turun dari gunung salju naga. Dia duduk di roda nasib perak di udara. Dia tidak menunjukkan emosi dan hanya kedinginan di matanya. Dia memandang Dewa Meng dan berkata, Dewa Meng, aku menerimamu. Mulai sekarang, kita akan melalui tebal dan tipis bersama dan berbagi beban dan celaka. Aku akan melakukan yang terbaik dalam hidupku untuk membawamu kembali ke Central Plains dan mengambil kembali tanah leluhurmu. Aku bersumpah padamu, jika aku melanggar sumpahku, aku akan dikutuk ke neraka selamanya. Petik 2. Dewa Meng memberi Luli tatapan bermakna, menundukkan kepalanya, dan berkata, Sein Lord. Meng Huo dan patriark lainnya membungkuk dan berkata, Sein Lord juga. Bangun sekarang. Kamu tidak perlu tunduk pada saya di masa depan. Luli berkata dengan dingin. Seorang prajurit rilem manusia sovereign berlutut di depannya, tapi dia tidak sedikit senang atau sombong. Dia baru berusia 17, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau kebingungan menghadapi prajurit yang begitu kuat. Sebaliknya, dia tetap tenang. Itu seperti ini diberikan. Ki dan energi yang tak terkatakan dari Luli membakar Meng Huo dan yang lainnya. Mereka merasa seperti mereka dihadapkan dengan seorang pejuang dari alam abadi bumi, bukannya seorang pria muda di alam roda takdir. Dewa Meng bangkit. Luli berteriak, Dewa Meng, Meng Zi dan Yecha. Yecha berdiri sejalan dengan Meng Zi dan Dewa Meng. Ketiganya menangkupkan tangan mereka dan berkata, ya. Taklukkan dunia yang sepi. Luli melambaikan tangannya dan berkata, hancurkan semua ras yang menolak untuk mendengarkan. Tutup semua terowongan. Tidak ada satu berita pun yang bisa dilepaskan. Iya nih. Ketiganya menerima pesanan. Luli terbang kembali. Dia berhenti di udara, memandang Dewa Meng, dan berkata, apakah Anda tahu cara menyembuhkan kebinasaan yang abadi? God of Meng menggelengkan kepalanya setelah beberapa pemikiran dan berkata, aku tidak tahu. Tidak ada rekaman sejarah dalam ras kita. Oke, itu saja. Luli melambaikan tangannya dan berkata, datang menemui saya setelah dunia sepi ditaklukkan. Jika tidak, jangan kembali sama sekali. Iya nih. Dewa Meng membungkuk lagi. Baik ras Titan dan ras Mamut keras kepala. Ketika mereka menempatkan pikiran mereka pada satu hal, mereka tidak akan keluar jalur setengah jalan. Luli menghilang ke puncak. Dewa Meng bertanya pada Meng Zi, apa yang terjadi dengan Sein Lord? Meng Zi menoleh ke Yecha yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ceritanya panjang. Tuan muda diracun dengan Immortal Sperish, dan kekasihnya memindahkan racun itu ke dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia dibekukan sekarang dan hanya memiliki 100 tahun yang tersisa. Petik 2. Oh, Dewa Meng merasa lega. Seorang gadis rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Luli. Dia sepertinya orang yang berintegritas. Juga, Qian Phoenix Rache dikenal karena pintar dan cerdik. Bahkan Yecha mengabdikan dirinya untuk Luli. Mungkin setengah buklet Heaven Augury Eja itu benar. Ayo pergi. Hua meninggal, dan dunia sepi berada di ujung jari kita. Kita bisa mengendalikan dunia sepi dengan mudah. Dewa Meng sangat senang. Mereka telah menjadi yang kedua dari ras Stellar selama bertahun-tahun, dan sekarang balap Titan akhirnya bisa melampiaskan kemarahan mereka. Oke, kakak empat, kamu tinggal di belakang. Yang lain, ikut dengan kami. Sekilas niat membunuh muncul di mata Yecha. Mengambil dunia yang sepi akan membuat mereka lebih dekat untuk kembali ke Central Plains dengan perlombaan mamut. Tekanan besar yang datang dari 6 kekuatan termasuk Istana Samsara telah menggantung di atas kepala mereka seperti gunung, membuat mereka sulit untuk istirahat. Hari ini, akhirnya ada secercah harapan. Bab 451, Jing.
Dewa Meng, 8 bapa leluhurnya, Yecha dan 3 bapa leluhurnya, dan Meng Zi memulai pencarian mereka untuk menaklukkan dunia sunyi. Tetapi lebih mudah untuk bertarung daripada berurusan dengan akibatnya. Yecha menyuruh Ceker untuk membawa ratusan hak yang terbang bersamanya untuk bertanggung jawab atas pembersihan dan pengumpulan rampasan. Perlombaan Yellow Goblin sedang mengalami periode waktu yang sulit. God of Meng dan yang lainnya langsung menuju klan kerajaan dari Yellow Goblin Rache. Dewa Meng menghancurkan tengkorak pemimpin klan mereka segera, dan goblin kuning kuat lainnya dibunuh oleh Yecha dan yang lainnya. Kemudian semua goblin kuning lainnya menyerah. Faktanya, banyak ras yang bergantung pada ras Stellar telah mengantisipasi apa yang akan terjadi pada mereka setelah kematian Hua. Titan Rache dan Stellar Rache selalu menjadi musuh. Sekarang Hua sudah mati, tidak mungkin bagi Dewa Meng untuk tidak meratakan hutang darah. Bahkan setelah mereka menyerah, Dewa Meng tidak membiarkan goblin kuning lolos dengan mudah. Dia meminta hak yang terbang membunuh semua goblin kuning yang kuat, mengambil alih semua bahan mistis mereka dan semua tambang mereka. Perlombaan berikutnya yang mereka ikuti adalah perlombaan rambut putih, yang dijumpai Luli dan Yecha. 3 prajurit Realm Lord Realm dari White Hair Rache dibunuh oleh Song Qi, dan mereka memiliki 4 yang tersisa. Dihadapkan dengan prajurit Realm manusia Sovereign Realm yang adalah Dewa Meng, keempat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi ras rambut putih adalah ras dengan integritas moral. Bahkan ketika semua prajurit Realm Lord Realm mereka sudah mati, yang lain tidak menyerah. Dewa Meng marah dan diperintahkan untuk membersihkan. Yecha dan Meng Zi bukan orang baik. Darah tumpah di seluruh wajah rambut putih. Bahkan Ceker dan Yaoker berpartisipasi dengan hak terbang mereka. Setelah sehari, mereka melanjutkan perjalanan mereka. 10.000 dari perlombaan rambut putih semuanya hilang. Sejujurnya, ras kuno sangat baik terhadap sekutu mereka, cukup dekat untuk membiarkan sekutu mereka mendukung istri dan keluarga mereka. Tetapi bagi musuh, mereka kejam dan kejam. Entah mereka tidak bertarung, atau mereka harus bertarung sampai satu sisi dimusnahkan seandainya pihak yang kalah akan bangkit lagi. Pada zaman kuno, setidaknya ada puluhan ribu ras, tetapi setelah 3 perang, setengah dari mereka hilang. Sebagian besar dari mereka tidak mati di tangan manusia, tetapi ras musuh lain. Darah ditumpahkan di atas dunia yang sepi karena perintah Luli. Dari 18 balapan di sini, 6 telah bersekutu dengan balap Titan, dan yang lainnya berada di pihak ras Stellar. Tampaknya terlepas dari 6, itu sakit daripada baik untuk ras lain. Bahkan jika beberapa dari mereka bisa bertahan, cepat atau lambat mereka akan dihadapkan pada kehancuran pamungkas. Kebaikan, kebajikan. Sejauh perlombaan khusus, tidak ada, seluruh tanah besar atau dunia yang bersangkutan, kata-kata itu tidak digunakan dalam kenyataan. Bahkan jika ada tindakan kebaikan dan kebajikan, itu akan menjadi untuk orang-orang dari keluarga dan ras yang sama. Orang-orang dari berbagai ras dan keluarga berbagi pemikiran yang berbeda. Ini seperti apa di dunia surga balik? Ini adalah fakta yang jelas. Itu tidak menghangatkan hati seperti dongeng dan satu-satunya hal di sini adalah minat dan kekejaman. Luli tidak keberatan dengan apa yang dilakukan Dewa Meng. Dewa Meng akan terbunuh oleh Hua dahulu kala jika ia tidak mampu menaklukkan dunia sunyi ketika ada pejuang kuat lain yang membantunya. Luli masih tinggal di ruang es. Tidak seperti Jiang Qiling, dia tidak kehilangan akal pada saat-saat seperti ini. Dia tenang. Kalau tidak, dia tidak akan keluar ketika Dewa Meng ada di sini. Bai Qiuxue telah berkorban begitu banyak agar dia tidak putus asa, jatuh, atau gagal. Dia tahu bahwa meskipun dia membeku, dia bisa merasakan apa yang terjadi di luar, itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi depresi atau dekaden. Dia harus menenangkan diri. Dia tidak bisa mengecewakan Bai Qiuxue dengan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dia telah tinggal di sini untuk menemaninya karena takut dia mungkin takut atau bingung. Dia telah duduk dengan menyilangkan kakinya untuk berkultivasi. Setiap beberapa jam, dia akan berhenti dan berbicara dengannya melalui es untuk membiarkan dia tahu bahwa dia ada di sini bersamanya. Luli tidak tersenyum selama berhari-hari. Dia merasa beban di bahunya semakin berat. Dia belum menyelamatkan orang tuanya atau menemukan di mana Luling belum, dan sekarang, dia berhutang budi kepada Bai Qiuxue. Terkadang, dia merasa seperti kutukan bagi orang lain. Ketika dia lahir, ibunya sedang sekarat, dan ayahnya melompat ke ais abis bersamanya untuk menemukan obatnya.
Sekarang, sudah 17 tahun. Kemudian, untuk menyelamatkannya, saudara perempuannya dibakar sampai mati. Dia terlahir kembali tetapi tidak bisa ditemukan. Kali ini, Bai Qiuxue harus dibekukan selama 100 tahun untuk menyelamatkannya. Dia merasa bersalah, tetapi dia tidak bisa membuang waktu untuk hal ini atau putus asa. Dia harus tegas dan melangkah ke garis finish yang tidak bisa dia lihat sekarang. Lu Fenghuo, Lu Xuan, dan Lu Ni akan mengambil tindakan terhadapnya sesekali. Qian Phoenix Rache, Titan Rache, dan Mammoth Rache dapat ditemukan kapan saja, yang akan memikat 6 pasukan termasuk Istana Samsara ke Gurun Utara. Keluarga Bai, keluarga Yu, dan ras lainnya mengandalkannya. Siapa yang bisa dia andalkan? Dia adalah Kaisar Gurun Utara dengan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya melayani dia. Sekarang ada penambahan ras yang kuat dan prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Tampaknya mengesankan dan tinggi, tetapi siapa yang tahu berapa banyak tekanan yang dia alami. Seperti bagaimana Bai Qiuxue hanya seorang gadis, dia hanya seorang pemuda berusia 17 tahun. Beberapa tahun yang lalu, dia berada di keluarga Liu menarik peti mati dan memiliki saudara perempuan untuk diandalkan, tetapi sekarang, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Sebaliknya, ia harus mendukung dunia untuk orang lain. Fiuh, fiuh. Lu Li menghela napas. Napasnya segera beku dan bibirnya membeku. Dia memandang Bai Qiuxue di dalam es, dan segera, tatapannya yang bingung berubah menjadi tekad. Dia tidak punya waktu untuk menangis. Dia tidak menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri sekarang, tetapi untuk orang tuanya, Lu Ling, dan Bai Qiuxue. Mungkin sulit, tapi setidaknya, dia masih bernapas dan dia tidak menderita. Sebaliknya, orang-orang yang dicintainya menderita, dan hidup mereka tergantung pada seutas tali. Lu Li mulai memfokuskan pikirannya pada kultivasi. The North Deserted memperoleh kembali kedamaian belakangan ini. Ye Cha mengirim kembali pesan untuk memberitahu orang lain bahwa Song Qi sudah mati. Nyonya Yan merasa lega. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lu Li dan Ye Cha membunuh Song Qi, tapi dia tahu Ye Cha tidak akan berbohong dan Bai Qiuxue dan jimat jade kehidupan Lu Li masih utuh. Sebelumnya, rumor tersebar luas karena Nyonya Yan telah memberikan izin padanya. Dia punya niat lain, untuk mengeluarkan seekor ular dari lubangnya, yaitu, untuk melihat keluarga mana yang mencoba mengganggu kesultanan. Segera, situasi kacau di Gurun Utara mereda dengan langkah-langkah tangan besi Yu Huasen dan Nyonya Yan memposting pemberitahuan yang menjelaskan seluruh masalah. Lu Li dan Ye Cha belum kembali, tetapi warga sipil merasa lega. Satu-satunya yang masih gelisah adalah Bai Sias Huang. Akhir-akhir ini, dia merasa kedinginan tanpa alasan seolah-olah dia menderita malaria. Dia takut dan bahkan lebih lagi di malam hari. Dia sering terbangun dari mimpinya dengan awal dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia mengalami mimpi aneh yang sama. Dia bermimpi disimpan di ruangan gelap tanpa sinar. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak membantu atau berlari atau berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Dia mengatakan ini kepada Nyonya Yan yang meminta beberapa dokter untuk memeriksanya tetapi tidak ada yang ditemukan. Nyonya Yan kebanjiran sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk mengkhawatirkan Bai Sias Huang dan menyuruhnya beristirahat. Dia curiga bahwa dia mungkin berada di bawah tekanan terlalu banyak baru-baru ini. Tidak, aku tidak takut dengan tekanan itu. Ada yang salah. Sesuatu telah terjadi pada saudara perempuanku. Bai Sias Huang lebih gugup. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan Bai Qiuxue. Ketika Bai Sias Huang terluka saat kecil, Bai Qiuxue jatuh sakit selama setengah bulan. Ketika cedera Bai Sias Huang pulih, Bai Qiuxue menjadi baik sekaligus. Aku harus pergi dan melihatnya. Air mata mengalir di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja berteleportasi ke kota penjara surga dan pergi ke Danau Pulau Seribu sendirian. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi pada Bai Qiuxue, tetapi karena mereka kembar dan mereka adalah keluarga lemari, dia tahu saudara perempuannya menderita. Bai Sias Huang ingin menderita dengan Bai Qiuxue, apakah itu di neraka atau di sarang setan?